Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimanapun kalian berada, keadaan selalu baik, sehat, dan diberikan kelancaran dalam setiap urusan. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, menuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya yang diangkat dari cerita rakyat, kejadian misterius, dan bisik-bisik yang hidup di tengah masyarakat. Kisah kali ini berawal dari sebuah warung mie ayam bakso yang sangat terkenal di sebuah kampung kecil. Tempat sederhana yang setiap harinya dipenuhi pelanggan menjadi kebanggaan warga, sekaligus sumber penghidupan bagi banyak orang di sekitarnya. Tidak ada yang terlihat aneh pada awalnya. Orang-orang datang untuk makan, berbincang, lalu pulang seperti biasa. Namun di balik aroma kuah hangat dan ramainya pelanggan, perlahan muncul hal-hal yang membuat beberapa warga mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Sesuatu yang selama bertahun-tahun tersimpan rapat, menunggu waktu untuk memperlihatkan wajah aslinya. Kampung Cibening adalah salah satu kampung yang masih mempertahankan suasana sederhana. Rumah-rumah berdiri berdekatan di sepanjang jalan kecil yang membelah permukiman warga. Setiap harinya suara anak-anak bermain, warga yang bercengkrama di teras rumah, serta aktivitas para pedagang menjadi pemandangan yang biasa. Kehidupan di kampung itu berjalan tenang dari hari ke hari, tanpa banyak perubahan yang berarti. Di antara bangunan sederhana yang ada di sana, terdapat sebuah warung mie ayam bakso yang hampir tidak pernah sepi pengunjung. Warung itu milik Pak Hadi, seorang pria berusia sekitar 50 tahun, yang dikenal ramah kepada siapa saja. Beberapa tahun lalu, warung miliknya hanyalah usaha kecil yang bahkan sering tutup lebih awal, karena dagangan tidak habis terjual. Namun entah bagaimana keadaan berubah begitu cepat. Kini, hampir setiap kursi di warung itu selalu terisi. Pelanggan datang silih berganti, bukan hanya dari kampung Cibening, tetapi juga dari desa-desa lain yang letaknya cukup jauh. Banyak orang rela mengantre hanya untuk menikmati semangkuk mie ayam bakso buatan Pak Hadi. Hal itu sering menjadi bahan pembicaraan warga. Padahal, dulu warung Pak Hadi biasa saja, kata seorang ibu saat berbelanja di warung kelontong. Iya, sekarang malah lebih ramai daripada warung di pasar, sahut yang lain. Meski begitu, tidak banyak yang merasa iri. Pak Hadi dikenal sebagai orang yang ringan tangan. Dia sering membantu kebutuhan kegiatan kampung, menyumbang ketika ada pembangunan musala, dan tidak jarang memberi makanan gratis untuk warga yang sedang kesulitan. Karena itulah, hampir semua orang menyukai dan menghormatinya. Di kampung yang sama, tinggal pula seorang ustadz bernama Salim. Usianya tidak terlalu tua, namun ilmu agamanya membuat banyak warga segan. Ustadz Salim mengaji anak-anak setiap hari dan rutin mengisi pengajian warga. Sikapnya sederhana. Ia tidak pernah membedakan siapapun dan selalu menyampaikan nasihat dengan lembut. Jika Pak Hadi dikenal karena kebaikannya dalam membantu warga, maka Ustadz Salim dihormati karena keteladanan dan akhlaknya. Semua tampak berjalan sebagaimana mestinya. Namun di balik kesibukan warung yang selalu ramai, ada satu kebiasaan Pak Hadi yang sebenarnya cukup aneh. Setiap malam Jumat Kliwon, warung selalu tutup lebih cepat dari biasanya. Tidak peduli seberapa banyak pelanggan yang datang, Pak Hadi akan meminta semua karyawan membereskan meja dan menurunkan pintu rolling sebelum waktu yang biasa. Setelah itu, ia akan pergi sendirian, tanpa memberi penjelasan kepada siapapun. Awalnya tidak ada yang menganggap hal itu aneh. Banyak warga berpikir mungkin Pak Hadi memiliki urusan keluarga atau sekadar ingin beristirahat. Namun kebiasaan itu terus berulang selama bertahun-tahun. Suatu malam Jumat Kliwon, ketika sebagian warga mulai kembali ke rumah masing-masing, seorang pria bernama Fajar yang baru pulang dari rumah temannya melewati jalan belakang kampung. Tanpa sengaja, pandangannya menangkap sosok Pak Hadi yang berjalan seorang diri menuju arah kebun bambu yang jarang didatangi. Warga bot langkahnya terlihat tergesa.
Tangannya tergenggam sebuah bungkusan kain berwarna hitam yang cukup besar. Fajar sempat berhenti dan memperhatikan dari kejauhan. Ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman, meski ia sendiri tidak tahu alasannya. Pak Hadi terus berjalan tanpa menoleh sedikit pun hingga akhirnya sosoknya perlahan menghilang di antara rapatnya batang-batang bambu yang bergoyang tertiup angin. Malam itu, untuk pertama kalinya, Fajar mulai bertanya-tanya, sebenarnya apa yang dilakukan Pak Hadi di kebun bambu setiap malam Jumat Kliwon? Sejak malam ketika ia melihat Pak Hadi berjalan menuju kebun bambu sambil membawa bungkusan hitam, rasa penasaran terus mengganggu pikiran Fajar. Awalnya ia berusaha menganggap kejadian itu sebagai hal biasa. Mungkin saja Pak Hadi memiliki urusan pribadi yang tidak ingin diketahui orang lain. Namun semakin dipikirkan, semakin sulit baginya melupakan pemandangan tersebut. Beberapa hari kemudian, saat membantu beberapa warga membersihkan halaman balai kampung, Fajar tanpa sengaja mendengar obrolan para orang tua yang sedang beristirahat. Mereka sedang membicarakan masa lalu keluarga Pak Hadi. Dulu bapaknya Pak Hadi juga begitu, kata seorang lelaki tua sambil menyeruput kopi. Maksudnya, tanya warga lain, usahanya biasa-biasa saja. Tahu-tahu kaya, bisa bangun rumah, beli sawah, padahal sebelumnya hidup pas-pasan. Katanya rezeki memang sudah ada yang mengatur. Lelaki tua itu hanya tersenyum tipis. Entahlah. Yang jelas sejak dulu banyak cerita yang tidak pernah benar-benar selesai dibicarakan. Fajar yang mendengar percakapan itu mulai semakin tertarik. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, salah seorang warga tua lain tiba-tiba menimpali. Kalau bicara soal keluarga itu, jangan lupa kebun bambu belakang kampung. Mendengar itu, beberapa orang langsung saling pandang. Sudah jangan dibahas lagi, ujar seorang bapak dengan nada pelan. Anak-anak sekarang juga tidak tahu. Dulu orang tua kita selalu bilang jangan mendekati bagian tengah kebun itu. Kenapa? Pantangan. Katanya ada tempat yang tidak boleh diganggu. Obrolan berhenti begitu saja. Tidak ada yang mau melanjutkan pembicaraan. Sejak saat itu, rasa penasaran Fajar berubah menjadi keinginan untuk mencari tahu sendiri. Ketika malam Jumat Kliwon berikutnya tiba, dia sengaja mengawasi warung Pak Hadi dari kejauhan. Dan mesti biasanya, warung tutup lebih awal. Setelah seluruh karyawan pulang, Pak Hadi keluar dari warung sambil membawa bungkusan yang sama seperti sebelumnya. Fajar mengikuti dari jauh dengan hati-hati. Jalan setapak menuju kebun bambu terasa semakin sepi. Semakin dalam ia masuk, semakin sedikit suara yang terdengar dari kampung. Dari balik rumpun bambu, Fajar melihat Pak Hadi berhenti di sebuah area terbuka di tengah kebun. Pria itu meletakkan bungkusan hitam di atas tanah, lalu ia berlutut. Fajar berusaha memperhatikan lebih jelas, tetapi jarak yang cukup jauh membuatnya tidak dapat melihat apa yang sebenarnya dilakukan Pak Hadi. Saat itulah sesuatu yang aneh mulai terjadi. Dari segala arah, terdengar suara bisikan pelan samar seperti puluhan orang berbicara. Bersamaan, Fajar menoleh ke kanan dan kiri, tidak ada siapa. Pundak namun suara itu semakin banyak. Seolah-olah ada kerumunan manusia yang sedang berbisik tepat di dekat telinganya. Bulu kuduknya perlahan berdiri. Ia mencoba mencari sumber suara itu, tetapi yang terlihat hanyalah batang-batang bambu yang bergoyang perlahan. Jantungnya mulai berdebar lebih cepat. Karena penasaran, Fajar memberanikan diri melangkah beberapa langkah mendekat. Namun begitu kakinya menginjak tanah yang lebih dekat ke area terbuka itu, seluruh suara mendadak hilang, tidak ada bisikan, tidak ada suara serangga, tidak ada suara angin, semuanya lenyap dalam satu detik. Kesunyian yang muncul justru terasa jauh lebih menakutkan. Fajar membeku di tempatnya. Perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan memenuhi dadanya, seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikannya dari kegelapan. Tanpa berpikir panjang, Dimitrisha mundur dan berlari meninggalkan kebun bambu. Sesampainya di rumah, napasnya masih memburu. Namun ia memilih untuk tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Ia khawatir orang-orang akan
menganggapnya berlebihan atau hanya salah dengar. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Warung Pak Hadi tetap ramai, warga tetap beraktivitas seperti biasa, dan Fajar menyimpan sendiri apa yang telah ia lihat malam itu. Namun jauh di dalam kebun bambu, setelah tidak ada seorang pun yang tersisa, Pak Hadi masih berdiri di tempat yang sama. Wajahnya tampak tegang, keringat mengalir di pelipisnya. Lalu dari kegelapan di hadapannya, terdengar sebuah suara berat tanpa wujud. Suara itu tidak berasal dari satu arah, seolah menyerus dari saudara di sekelilingnya. Sudah terlalu lama. Pak Hadi menundukkan kepala tangannya. Mulai gemetar, suara itu kembali. Terdengar, kami telah menunggu, Henning, beberapa saat. Kemudian kalimat berikutnya membuat wajah Pak Hadi berubah pucat. Janji lama itu sudah waktunya dibayar. Hari-hari di kampung Cibening kembali berjalan seperti biasanya setelah malam aneh yang dialami Fajar di kebun bambu. Warung mie ayam bakso milik Pak Hadi tetap dipadati pelanggan. Anak-anak masih bermain di halaman musala, sementara para warga menjalani aktivitas mereka tanpa mengetahui bahwa sesuatu perlahan sedang bergerak di balik kehidupan kampung yang tenang itu. Di tengah kesibukan tersebut, Ustadz Salim tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Setiap hari, dia mengajar anak-anak mengaji di musala kampung. Dengan suara yang lembut dan penuh kesabaran, ia membimbing mereka membaca Al-Quran. Banyak orang tua merasa tenang menitipkan anak-anak mereka kepada Ustadz Salim, karena ia dikenal sebagai sosok yang sederhana dan tulus. Selain mengajar mengaji, ia juga rutin memimpin pengajian warga. Tidak sedikit orang yang datang dari kampung sebelah hanya untuk mendengarkan ceramahnya. Pada salah satu pengajian, Ustadz Salim menyampaikan sebuah nasihat yang sebenarnya terdengar biasa saja. Rezeki yang baik bukan hanya soal banyak atau sedikit, ujarnya di hadapan para jamaah. Yang paling penting adalah bagaimana cara mendapatkannya. Karena rezeki yang halal akan membawa ketenangan, sementara rezeki yang didapat dengan jalan yang salah hanya akan mendatangkan kesulitan pada akhirnya. Kalimat itu diucapkan dengan tenang, tanpa menunjuk siapapun. Sebagian warga mengangguk setuju, sebagian lagi menganggapnya sebagai nasihat umum yang sering disampaikan dalam pengajian. Namun, entah mengapa saat mendengar ceramah tersebut, Pak Hadi yang kebetulan hadir terlihat lebih diam dari biasanya. Ia beberapa kali menundukkan kepala dan tidak banyak berbicara setelah pengajian selesai. Tidak ada yang menganggap hal itu aneh. Sampai beberapa hari kemudian, pagi itu, warga mulai menyadari bahwa Ustadz Salim tidak terlihat seperti biasanya. Musala masih tertutup. Anak-anak yang datang untuk mengaji tidak menemukan sang Ustadz. Dan awalnya, mereka mengira Ustadz Salim sedang memiliki urusan mendadak. Namun ketika siang berganti sore dan rumahnya tetap kosong, kekhawatiran mulai muncul. Beberapa warga mendatangi rumahnya, pintu terkunci dari luar sepeda. Motornya masih terparkir di halaman. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia bepergian jauh. Kabar hilangnya Ustadz Salim dengan cepat menyebar ke seluruh kampung. Malam harinya, warga mulai melakukan pencarian. Mereka menyusuri jalan-jalan kecil, kebun, sawah, hingga area pinggir sungai yang berada sepwagi jauh dari kampung. Fajar Piwi dalam pencarian tersebut bersama beberapa pemuda. Di lainnya, suasana berubah tegang. Semua berharap sang Ustadz segera ditemukan dalam keadaan selamat. Namun menjelang tengah malam, salah seorang warga berteriak dari arah tepian sungai. Semua orang segera berlari mendekat. Di antara semak-semak yang tumbuh di pinggir sungai, ditemukan sebuah peci putih yang sudah sangat dikenal warga. Tak jauh dari sana terdapat sepasang sandal dan tasbih kayu milik Ustadz Salim. Temuan itu membuat suasana semakin mencekam. Warga saling berpandangan dengan wajah cemas. Ada yang menduga Ustadz Salim terpeleset dan hanyut terbawa arus sungai. Ada pula yang mulai berbisik tentang kemungkinan penculikan. Beberapa orang bahkan menghubungkan kejadian itu dengan cerita-cerita aneh yang selama ini beredar di kampung. Semakin banyak dugaan muncul, semakin besar pula ketakutan yang menyelimuti warga. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kampung Cibening terasa berbeda. Orang-orang mulai menutup pintu rumah lebih
Seperti anak-anak dilarang bermain terlalu jauh, bisik-bisik mengenai hilangnya sang ustadz terdengar hampir di setiap sudut kampung. Di tengah keramaian warga yang membicarakan kejadian tersebut, Pak Hadi berdiri mematung di depan warungnya. Wajahnya tampak pucat, tatapannya kosong menatap ke arah sungai yang terlihat dari kejauhan. Ketika seorang warga mendekatinya, dan berkata bahwa barang-barang milik Ustadz Salim telah ditemukan di tepi sungai. Tangan Pak Hadi mendadak bergetar. Untuk sesaat, napasnya terdengar berat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ketakutan yang selama ini ia sembunyikan mulai terlihat jelas di wajahnya. Hilangnya Ustadz Salim meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi warga kampung Cibening. Pengajian rutin terhenti untuk sementara waktu. Musala yang biasanya ramai oleh suara anak-anak mengaji kini terasa lebih sepi. Hampir setiap hari warga masih membicarakan kemungkinan keberadaan sang ustadz, berharap suatu saat ia kembali dengan selamat. Namun di tengah suasana duka itu, ada satu hal yang terasa janggal. Warung mie ayam bakso milik Pak Hadi justru semakin ramai. Jumlah pelanggan yang datang bahkan terlihat lebih banyak dibanding biasanya. Kursi-kursi hampir tidak pernah kosong. Beberapa orang dari luar kampung datang silih berganti tanpa henti. Banyak warga menganggap hal itu sebagai kebetulan, tetapi sebagian mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Suatu hari, seorang pelanggan bernama Pak Roni datang seperti biasa untuk makan siang. Saat menunggu pesanannya datang, pandangannya tanpa sengaja tertuju ke meja paling pojok yang berada dekat dinding warung. Di sana, Yui melihat seseorang duduk sendirian. Orang mengenakan baju koko putih dan peci yang sangat dikenalnya Pak Roni membeku dadanya, langsung berdebar. Sosok itu sangat mirip dengan Ustadz Salim, bahkan dari cara duduknya, Pak Roni merasa tidak mungkin salah mengenali. Dengan rasa penasaran, ia berdiri dari kursinya dan mencoba melihat lebih jelas. Namun saat ia mengalihkan pandangan, hanya sesaat karena dipanggil pelayan warung, sosok tersebut tiba-tiba menghilang. Kursi di meja pojok kembali kosong, tidak ada siapapun di sana. Pak Roni segera menghampiri meja itu. Tidak ada pintu keluar di dekat lokasi tersebut. Tidak mungkin seseorang bisa pergi secepat itu tanpa terlihat. Ia pulang dengan perasaan tidak tenang. Awalnya cerita itu hanya dianggap khayalan akibat pikirannya yang masih teringat pada hilangnya sang Ustadz. Namun beberapa hari kemudian, kejadian serupa mulai dialami. Orang lain, ada pelanggan yang mengaku melihat seseorang duduk sendirian di meja pojok. Ada pula yang merasa mendengar suara orang berdehempelan dari arah kursi tersebut. Semua kesaksian selalu mengarah tipologi tempat yang sama. Meja paling pojok. Keanehan berikutnya muncul setelah warung tutup. Salah seorang karyawan bernama Denny sedang membereskan meja ketika ia menemukan sebuah mangkuk bekas makan di meja pojok. Kuah di dalamnya sudah habis, sendok dan garpu masih tertata seperti habis digunakan. Denny merasa bingung, karena sepanjang hari tidak ada pelanggan yang tercatat duduk di sana. Ia sempat bertanya kepada rekan-rekannya, tetapi tidak seorang pun merasa melayani pelanggan di meja tersebut. Awalnya mereka menganggap itu hanya kesalahan kecil. Namun kejadian itu terus berulang. Setiap kali warung tutup, selalu ada mangkuk kotor yang muncul di meja pojok. Seolah ada seseorang yang makan diam-diam tanpa diketahui siapa. Punik senanya itu, beberapa karyawan mulai mencium bau aneh setelah seluruh pelanggan pulang. Bau itu tidak terlalu kuat, tetapi cukup membuat perut terasa mual. Aromanya seperti campuran tanah basah dan sesuatu yang amis. Bau anyir yang sulit dijelaskan, yang membuat mereka merinding. Bau tersebut hanya muncul di sekitar meja pojok, dan selalu menghilang menjelang pagi. Lambat laun, cerita tentang penampakan itu mulai menyebar ke seluruh kampung. Warga yang sebelumnya hanya berduka kini mulai merasa takut. Bisik-bisik terdengar di warung kopi, di teras rumah, bahkan di halaman musala. Sebagian percaya Ustadz Salim masih berusaha memberi tanda. Sebagian lagi memilih untuk tidak membicarakannya. Sementara itu, Pak Hadi mulai mengalami hal yang jauh lebih mengerikan. Hampir setiap malam ia terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya,
Ia selalu berada di tengah kebun bambu. Di hadapannya, berdiri sosok berjubah putih yang tidak pernah memperlihatkan wajahnya. Sosok itu hanya diam sambil menunjuk ke arah warung. Kemudian dari balik rumpun bambu, muncul puluhan bayangan hitam yang perlahan mendekat. Setiap kali terbangun, tubuh Pak Hadi dipenuhi keringat dingin. Ia mulai sulit tidur. Wajahnya terlihat semakin pucat dari hari ke hari. Namun ia tidak pernah menceritakan mimpi itu kepada siapapun. Suatu malam, setelah seluruh pelanggan pulang dan warung hendak ditutup, Denny kembali menghampiri meja pojok. Seperti dugaan sebelumnya, sebuah mangkuk kembali berada di sana. Dengan kesal, dia mengambil mangkuk tersebut untuk dibawa ke tempat pencucian. Namun ketika ia melihat ke dalamnya, langkahnya langsung terhenti. Tangannya bergetar. Mangkuk yang seharusnya kosong itu kini berisi cairan merah pekat. Cairan itu perlahan menempel di dinding mangkuk, seperti sesuatu yang baru saja dituangkan. Denny menelan ludah, sementara para karyawan lain yang ikut mendekat hanya bisa memandang dengan wajah pucat karena apa yang mereka lihat malam itu sangat mirip dengan darah. Sejak ditemukannya cairan merah di dalam mangkuk yang muncul di meja pojok, suasana di warung Pak Hadi tidak pernah benar-benar tenang lagi. Meski warung masih dipenuhi pelanggan setiap hari, para karyawan mulai bekerja dengan perasaan was-was. Mereka berusaha bersikap biasa, tetapi setiap sudut warung kini terasa menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Gangguan demi gangguan mulai terjadi semakin sering. Suatu sore, ketika sebagian karyawan sedang menyiapkan bahan baku untuk keesokan hari, tiba-tiba terdengar suara azan dari arah gudang. Penyimpanan suara itu terdengar jelas merdu, seperti seseorang sedang mengumandangkan azan dari dalam ruangan tertutup. Denny yang berada paling dekat langsung menghentikan pekerjaannya. "Kalian dengar?" bisiknya. Semua karyawan saling berpandangan. Mereka mendengar suara yang sama. Tanpa banyak bicara, beberapa orang segera menghampiri gudang. Ketika pintu dibuka, suara azan itu langsung berhenti. Gudang terlihat kosong, hanya ada karung tepung, mie mentah, bumbu, di beberapa rak penyimpanan. Tidak ada siapapun di dalam. Mereka memeriksa setiap sudut ruangan, tetapi hasilnya tetap sama, kosong. Sejak kejadian itu, suara aneh mulai sering terdengar dari area gudang. Kadang berupa lantunan ayat Al-Quran yang samar, kadang seperti seseorang sedang berzikir pelan. Sementara itu, Pak Hadi sendiri mulai mengalami hal yang jauh lebih mengganggu. Beberapa kali ia mengaku melihat sosok Ustadz Salim. Awalnya ia melihat bayangan itu di ujung jalan kampung. Ketika didekati, sosok tersebut menghilang. Keesokan harinya, dia melihat seseorang berdiri di dekat sungai tempat ditemukannya peci dan tasbih milik sang Ustadz. Lagi-lagi, ketika ia mencoba melihat lebih jelas, tidak ada siapapun di sana. Semakin hari, penampakan itu semakin sering muncul. Kadang di depan warung, kadang di antara kerumunan pelanggan, kadang hanya terlihat sekilas di balik kaca jendela. Wajahnya selalu sama, Ustadz Salim. Pak Hadi mulai kehilangan ketenangan. Tubuhnya terlihat semakin kurus. Lingkar hitam mulai muncul di bawah matanya karena sulit tidur. Di sisi lain, keanehan juga mulai dirasakan para pelanggan. Suatu malam, beberapa warga yang sedang makan di warung mendadak menghentikan percakapan mereka. Mereka mendengar suara orang mengaji dari arah dapur. Suara itu begitu jelas hingga beberapa orang spontan menoleh. "Siapa yang mengaji?" tanya salah seorang pelanggan. Namun para karyawan justru terlihat bingung karena saat itu tidak ada siapapun di dapur selain mereka. Dan tidak seorang pun sedang membaca Al-Quran. Cerita-cerita seperti itu terus menyebar dari mulut ke mulut. Lama-kelamaan, warga mulai menghubungkan semua kejadian aneh tersebut dengan cerita lama yang selama ini hanya dianggap sebagai bisikan masa lalu. Suatu malam, beberapa tokoh kampung berkumpul di rumah Pak Rahmat. Turni Rengs, si sepuh yang paling dituakan di kampung Cibening. Setelah mendengarkan berbagai cerita dari warga, wajah Pak Rahmat terlihat semakin serius. "Ada satu hal yang dulu sering dibicarakan orang tua kita," katanya pelan.
ruangan langsung hening. Dulu, sebelum ayah Pak Hadi menjadi orang berada, banyak yang bilang keluarganya pernah berhubungan dengan sesuatu di kebun bambu belakang kampung. Beberapa warga saling berpandangan. Pak Rahmat melanjutkan. Orang-orang tua dulu menyebutnya perjanjian pesugihan, tapi tidak pernah ada yang bisa membuktikannya. Mendengar hal itu, Fajar yang sejak awal hanya diam akhirnya memberanikan diri berbicara. Ia menceritakan semua yang pernah dilihatnya tentang Pak Hadi yang berjalan ke kebun bambu setiap malam Jumat, kliwon tentang bungkusan hitam yang dibawanya, tentang bisikan-bisikan aneh yang terdengar di tengah kebun, dan tentang suara misterius yang seolah berasal dari tempat yang tidak terlihat. Semua orang mendengarkan tanpa menyela. Untuk pertama kalinya, berbagai potongan kejadian yang selama ini terpisah mulai membentuk sebuah gambaran yang mengerikan. Rahasia keluarga Pak Hadi yang selama bertahun-tahun tersembunyi perlahan mulai terkuak. Malam semakin larut ketika pertemuan itu berakhir. Namun, rasa penasaran belum juga hilang. Keesokan harinya, beberapa warga bersama Fajar dan Pak Rahmat memutuskan memeriksa gudang warung yang selama ini menjadi sumber berbagai gangguan. Mereka mulai menggeser rak-rak tua dan tumpukan karung yang menutupi lantai bagian belakang. Saat itulah seorang warga menemukan sesuatu yang aneh. Ada bagian lantai yang terdengar kosong ketika diketuk. Setelah diperiksa lebih teliti, Trudiko menemukan sebuah papan kayu besar yang selama ini tertutup rapat oleh tumpukan barang. Dengan hati-hati papan itu diangkat, semua orang langsung terdiam. Di bawahnya terdapat sebuah tangga sempit yang mengarah ke ruang gelap jauh di bawah tanah. Ruang yang tampaknya telah lama disembunyikan. Dan tidak seorang pun di antara mereka yang sebenarnya menunggu di dalam sana. Penemuan ruang tersembunyi di bawah gudang warung membuat warga kampung Cibening semakin yakin bahwa ada sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh Pak Hadi. Tangga sempit yang mengarah ke bawah tanah itu terasa lembab dan dipenuhi bau tanah yang menusuk hidung. Dengan penerangan seadanya, beberapa warga bersama Pak Rahmat mulai menuruni anak tangga satu persatu. Di bawah sana terdapat sebuah ruangan kecil yang sudah sangat tua. Dindingnya dipenuhi noda hitam yang sulit dikenali. Di beberapa sudut ruangan, terdapat kendi tanah liat, sesajen yang sudah mengering, dan simbol-simbol aneh yang digambar menggunakan cairan berwarna gelap. Yang paling membuat mereka terkejut adalah sebuah peti kayu tua yang tersimpan di tengah ruangan. Ketika peti itu dibuka, mereka menemukan tumpukan buku dan catatan lama yang sebagian besar sudah kusam dimakan usia. Pak Rahmat membuka salah satu buku yang masih bisa dibaca. Semakin lama ia membaca, wajahnya semakin pucat. Astagfirullah. Gumamnya pelan, semua orang langsung mendekat. Dari catatan-catatan itulah akhirnya rahasia besar keluarga Pak Hadi mulai terungkap. Puluhan tahun lalu, ayah Pak Hadi ternyata pernah membuat sebuah perjanjian pesugihan dengan makhluk penjaga yang dipercaya bersemayam di kebun bambu belakang kampung sebagai imbalan usaha yang selalu ramai dan kekayaan yang terus bertambah. Keluarga mereka harus memenuhi syarat tertentu, syarat yang mengerikan. Setiap beberapa tahun sekali, harus ada tumbal yang diserahkan. Nama korban tidak boleh berasal dari keluarga sendiri dan tidak boleh memiliki hubungan dekat dengan warga kampung. Korban haruslah orang asing yang keberadaannya tidak akan menimbulkan banyak pertanyaan. Ruangan itu mendadak terasa semakin dingin. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Mereka mulai memahami mengapa usaha Pak Hadi bisa berkembang begitu cepat selama bertahun-tahun. Malam harinya Pak Hadi akhirnya tidak mampu lagi menyimpan semuanya sendirian. Di hadapan Pak Rahmat dan beberapa tokoh kampung, ia mengakui seluruh rahasia yang selama ini dipendam. Dengan suara bergetar, ia menceritakan bagaimana dirinya mewarisi perjanjian itu setelah ayahnya meninggal dunia. Awalnya ia sempat menolak. Namun ketika usaha warungnya hampir bangkrut bertahun-tahun lalu,
Ia kembali menjalankan ritual yang diajarkan ayahnya. Dan sejak saat itulah warungnya mulai berkembang pesat. Aku tidak pernah berpikir semuanya akan sejauh ini, ucap Pak Hadi dengan mata berkaca-kaca. Lalu ia menceritakan kejadian yang terjadi beberapa minggu sebelumnya. Menurut aturan perjanjian, sudah tiba waktunya menyerahkan tumbal baru. Makhluk penjaga telah menagih janji yang selama ini ditunda. Korban yang diminta adalah seorang pendatang yang tidak memiliki hubungan dengan siapapun di kampung. Pak Hadi mengaku telah berusaha mencari cara agar ritual itu tidak perlu dilakukan. Namun tekanan dari makhluk tersebut semakin kuat. Pada malam ritual itulah semuanya berubah. Sesuatu berjalan tidak sesuai aturan. Pak Hadi tidak pernah benar-benar memahami bagaimana hal itu bisa terjadi. Tetapi ketika ritual selesai, nama yang terseret bukanlah orang asing seperti yang diminta, melainkan Ustadz Salim. Aku bersumpah tidak pernah berniat menjadikan beliau korban. Suara Pak Hadi pecah. Aku bahkan tidak tahu kenapa yang terambil justru beliau. Namun pengakuan itu tidak menghapus kenyataan yang telah terjadi. Sejak hilangnya Ustadz Salim, seluruh keseimbangan dalam perjanjian itu mulai runtuh. Makhluk penjaga, pesugihan ternyata mengetahui bahwa ritual tersebut gagal. Korban yang diambil tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Dan makhluk itu mulai marah. Gangguan gaib yang sebelumnya hanya berupa bisikan dan penampakan, kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Piring dan mangkuk sering jatuh sendiri tanpa sebab, lampu warung berkedip sepanjang malam. Suara ketukan terdengar dari bawah lantai meski tidak ada siapapun di sana. Beberapa karyawan bahkan mengaku melihat sosok-sosok gelap berdiri di sudut ruangan sebelum menghilang sekejap mata. Warung yang dulu selalu terasa hangat kini berubah, menjadi tempat yang membuat orang merinding. Pak Hadi sendiri menjadi sasaran utama teror tersebut. Setiap malam ia mendengar suara, langkah kaki mengelilingi rumahnya. Kadang terdengar suara seseorang memanggil namanya dari halaman. Ketika diperiksa tidak ada siapapun. Suatu malam, setelah semua orang pulang, Pak Hadi memberanikan diri turun ke ruang bawah tanah yang ditemukan warga. Entah karena rasa takut atau rasa bersalah yang terus menghantuinya. Tangannya membawa senter kecil. Langkahnya terasa berat saat menuruni tangga. Ruangan itu jauh lebih dingin dibanding biasanya. Napasnya mulai membentuk embun tipis. Saat cahaya, senter menyapu ke sudut-sudut ruangan, semuanya terlihat kosong. Namun ketika ia mengarahkan cahaya ke bagian paling belakang ruangan, tubuhnya langsung membeku. Senter di tangannya hampir terjatuh. Di tengah kegelapan berdiri sebuah sosok hitam besar. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Tubuhnya seperti tersusun dari bayangan pekat yang bergerak perlahan. Sepasang mata merah menyala menatap lurus ke arah Pak Hadi. Dan dari mulutnya yang gelap tanpa bentuk, terdengar suara berat yang membuat seluruh tubuh Pak Hadi gemetar. Kau telah melanggar perjanjian. Sosok itu kemudian melangkah maju. Satu langkah, dan lalu satu langkah lagi. Dan untuk pertama kalinya Pak Hadi sadar bahwa sesuatu yang selama ini memberinya kekayaan kini datang untuk menagih harga yang sebenarnya. Sementara ketakutan mulai menyelimuti kampung Cibening. Dan Pak Hadi harus menghadapi teror dari makhluk penjaga pesugihan. Ada sebuah kenyataan yang tidak diketahui siapapun. Ustadz Salim ternyata belum meninggal. Sejak malam ketika dirinya terseret dalam ritual yang gagal itu, ia terbangun di sebuah tempat yang sangat aneh. Tempat itu tampak seperti kampung Cibening. Ada jalan-jalan yang dikenalnya. Ada rumah-rumah warga. Ada musala kecil yang biasa ia gunakan untuk mengajar mengaji. Namun semuanya terasa berbeda. Tidak ada satupun manusia. Tidak ada suara percakapan. Tidak ada suara ayam, kendaraan, ataupun aktivitas warga. Kampung itu terlihat kosong dan sunyi, seperti telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Langit di atasnya selalu tampak redup, tidak terang, tetapi juga tidak gelap.
seolah waktu berhenti bergerak di tempat itu. Awalnya Ustadz Salim mencoba mencari jalan keluar. Ia berjalan menyusuri jalan-jalan kampung yang terlihat familiar. Namun kemanapun ia pergi, ujung perjalanan selalu membawanya kembali ke tempat semula. Seakan ada sesuatu yang sengaja menahannya di sana. Meski demikian, Ustadz Salim tidak menyerah. Ia memahami bahwa dirinya sedang menghadapi ujian yang tidak biasa. Alih-alih larut dalam ketakutan, ia memilih mendekatkan diri kepada Allah. Setiap hari ia melaksanakan salat. Ia mengumandangkan azan, meski tidak ada jamaah yang menjawab. Ia membaca Al-Quran dan berzikir di musala yang tampak kosong itu. Semakin lama, ia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Setiap kali ia menyelesaikan doa, lingkungan di sekitarnya mengalami perubahan kecil. Awalnya hanya retakan tipis yang muncul di tanah. Kemudian dinding-dinding rumah kosong mulai memperlihatkan garis-garis pecah yang bercahaya. Semakin banyak doa yang dipanjatkan, semakin banyak retakan yang muncul di seluruh penjuru kampung gaib tersebut. Ustadz Salim mulai memahami bahwa tempat itu bukanlah kampung sungguhan, melainkan semacam penjara yang dibentuk oleh kekuatan pesugihan. Dan setiap doa yang ia panjatkan perlahan sedang merusak ikatan yang menopang tempat tersebut. Di sisi lain, makhluk penjaga pesugihan mulai menyadari apa yang sedang terjadi. Beberapa kali sosok hitam muncul di kejauhan. Mereka memperhatikan Ustadz Salim dari balik bayangan, namun tidak pernah berani mendekat. Ketika salah satu dari mereka mencoba menghampiri musala, tubuhnya justru seperti terbakar oleh cahaya yang muncul dari dalam bangunan itu. Barulah Ustadz Salim menyadari sesuatu. Makhluk-makhluk itu mampu menjerat tubuhnya ke alam tersebut. Tetapi mereka tidak mampu menguasai jiwanya. Kesalehan, doa, dan keyakinan yang selama ini ia pegang menjadi benteng yang tidak dapat ditembus oleh kekuatan apapun. Sejak saat itu, ia semakin tekun beribadah. Hari demi hari berlalu, retakan-retakan cahaya yang muncul di alam gaib itu semakin besar. Jalan-jalan mulai runtuh, bangunan kosong mulai hancur satu persatu. Langit redup yang selama ini menaungi tempat itu perlahan memperlihatkan semburat cahaya terang dari baliknya. Pada saat yang sama, dampaknya mulai terasa di dunia nyata. Warung mie ayam bakso Pak Hadi, yang selama bertahun-tahun tidak pernah sepi, kini mulai kehilangan pelanggan. Orang-orang mengaku kehilangan selera makan ketika berada di sana. Sebagian mencium bau busuk yang tidak diketahui asalnya. Sebagian lainnya merasa sesak dan ingin segera pergi begitu memasuki warung. Tidak sedikit pelanggan yang memilih makan di tempat lain. Dalam hitungan hari, meja-meja yang biasanya penuh mulai kosong. Pendapatan warung menurun drastis. Persediaan bahan makanan sering rusak sebelum sempat digunakan. Mangkuk-mangkuk pecah tanpa sebab. Bahkan beberapa karyawan memutuskan berhenti bekerja karena tidak tahan dengan berbagai gangguan yang terus terjadi. Pak Hadi hanya bisa menyaksikan semuanya perlahan runtuh di depan matanya. Perjanjian yang selama puluhan tahun memberi keuntungan kini mulai kehilangan kekuatannya. Sementara itu di alam yang berbeda, Ustadz Salim kembali berdiri di dalam musala tua. Dengan suara tenang ia menyelesaikan doa panjang yang dipanjatkannya. Begitu doa terakhir selesai terucap, retakan cahaya yang sebelumnya hanya muncul di beberapa tempat tiba-tiba menjalar ke seluruh penjuru alam gaib itu. Suara gemuruh terdengar dari segala arah. Langit yang suram mulai pecah seperti kaca raksasa. Dan tepat pada saat yang sama, di dunia nyata, warga kampung Cibening dikejutkan oleh sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dari musala tua, yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan di ujung kampung, muncul cahaya terang yang memancar ke langit. Cahaya itu begitu kuat hingga terlihat dari hampir seluruh sudut kampung, membuat warga keluar dari rumah mereka dengan wajah penuh kebingungan dan ketakutan. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Namun bagi sebagian orang, cahaya itu terasa seperti sebuah pertanda.
bahwa sesuatu yang selama ini tersembunyi akhirnya mulai menunjukkan jalan menuju akhir dari semuanya. Malam yang selama ini seolah menunggu waktunya akhirnya tiba. Setelah cahaya misterius muncul dari musala tua di ujung kampung Cibening, suasana kampung berubah menjadi sangat tidak biasa. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Banyak warga memilih tetap berada di dalam rumah sambil berdoa, karena firasat buruk menyelimuti hampir seluruh kampung. Di sisi lain, warung mie ayam bakso milik Pak Hadi, yang selama bertahun-tahun menjadi pusat keramaian kini terlihat berbeda. Tidak ada pelanggan, satu pun tidak. Meja-meja yang biasanya penuh kini kosong. Kursi-kursi tersusun rapi tanpa seorang pun yang datang untuk duduk. Bahkan orang-orang yang biasanya makan setiap hari di sana mendadak memilih pergi ke tempat lain. Pak Hadi berdiri di tengah warung dengan wajah pucat. Ia memandang sekeliling ruangan yang terasa asing baginya. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, warung itu benar-benar sepi. Keesokan harinya keadaan menjadi lebih buruk. Persediaan bahan makanan yang baru dibeli mendadak membusuk. Daging bakso menghitam. Sayuran layu kuah kaldu berubah berbau menyengat. Semua itu terjadi hanya dalam semalam. Kerugian besar mulai menimpa usaha yang selama ini menjadi sumber kekayaannya. Namun itu belum seberapa. Menjelang malam berikutnya, gangguan yang selama ini muncul perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih nyata. Beberapa warga yang masih berani melewati area warung mengaku melihat sosok-sosok asing berdiri di sekitar bangunan. Mereka terlihat seperti manusia, namun wajahnya pucat. Pakaian mereka tampak lusuh dan basah oleh tanah. Ada yang berdiri di dekat dapur. Ada yang duduk di kursi pelanggan. Ada pula yang hanya menatap warung dari kejauhan. Ketika diperhatikan lebih lama, sosok-sosok itu perlahan menghilang. Pak Rahmat yang mendengar kesaksian tersebut hanya bisa menarik napas panjang. Ia mulai yakin bahwa mereka adalah korban-korban lama yang selama ini menjadi bagian dari perjanjian pesugihan keluarga Pak Hadi. Malam semakin larut. Sementara itu, di alam yang tidak terlihat oleh manusia biasa, Ustadz Salim masih berada di musala tua yang menjadi pusat perlawanannya terhadap kekuatan gelap tersebut. Retakan cahaya kini telah memenuhi seluruh penjuru alam gaib tempat ia terjebak. Bangunan-bangunan kosong runtuh satu demi satu. Langit suram yang selama ini menaungi tempat itu mulai pecah seperti kaca yang hancur. Dengan penuh keyakinan, Ustadz Salim kembali mengangkat kedua tangannya. Ia memanjatkan doa yang terakhir. Doa yang sejak awal tidak pernah berhenti, ia lantunkan. Saat kalimat terakhir terucap, cahaya terang memancar dari seluruh arah. Pada saat yang sama, di dunia nyata, ruang bawah tanah yang tersembunyi di bawah gudang warung mulai bergetar hebat. Kendi-kendi tua pecah dengan sendirinya. Simbol-simbol aneh di dinding perlahan memudar. Peti tua yang menyimpan catatan perjanjian keluarga Pak Hadi terbakar, tanpa disentuh api. Pusat kekuatan pesugihan yang selama puluhan tahun tersembunyi, akhirnya hancur. Sesaat kemudian terdengar ledakan keras dari dalam warung. Api muncul dari arah gudang, dan dengan cepat menjalar ke seluruh bangunan. Warga yang melihat kejadian itu segera berlari mendekat. Namun kobaran api bergerak begitu cepat. Dalam waktu singkat, seluruh warung telah dilalap api. Tidak ada yang mampu menyelamatkannya. Bangunan yang selama bertahun-tahun menjadi simbol keberhasilan, Pak Hadi akhirnya runtuh menjadi puing-puing hitam. Di tengah kepanikan itu, tidak seorang pun melihat keberadaan Pak Hadi. Ia menghilang begitu saja, tidak ditemukan di dalam warung, tidak ditemukan di rumahnya, tidak ditemukan dimanapun. Seakan ditelan oleh malam yang sama, yang menghancurkan seluruh perjanjiannya. Ketika pagi tiba, warga masih membicarakan kebakaran yang terjadi semalam. Namun kejutan yang lebih besar menanti mereka. Dari arah musala tua di ujung kampung,
terdengar suara azan yang begitu merdu. Suara yang sudah lama mereka rindukan. Warga segera berbondong-bondong menuju tempat itu, dan di dalam musala, mereka melihat sosok yang membuat banyak orang menitikkan air mata. Ustadz Salim. Ia berdiri dalam keadaan sehat, mengenakan pakaian yang sama seperti saat terakhir kali terlihat. Dengan tenang, ia melaksanakan salat seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada seorang pun yang mampu menjelaskan bagaimana ia bisa kembali. Namun bagi warga Kampung Cibening, kehadirannya sudah lebih dari cukup. Hari-hari berikutnya, kehidupan kampung perlahan kembali normal. Warung mie ayam bakso yang dulu selalu ramai hanya menyisakan lahan kosong yang ditumbuhi rumput liar. Sedangkan Pak Hadi tidak pernah ditemukan hingga bertahun-tahun kemudian. Sebagian orang percaya ia melarikan diri. Sebagian lagi percaya bahwa ia telah menerima akibat dari perjanjian yang diwarisinya. Apapun kebenarannya, kisah itu tetap hidup dalam ingatan warga Kampung Cibening.